Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati Tuhan. Tidak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Kita memasuki bulan September dengan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan saat pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, yang mengucap syukur atas anugerah-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu sampai saat ini kami menemukan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan memimpin langkah hidup kami. Untuk kami tetap berjalan sesuai dengan firman. Syukur ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang selalu diberkati Tuhan. Pada saat ini tema pembahasan kita di bulan September adalah sifat Allah terhadap manusia. Yaitu Allah Maha Kuasa atau omnipotent. Judul atau tema renungan pagi ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Puji Tuhan. Kita akan baca ayat-ayatnya dalam kitab Yeremia 32 ayat yang ke-17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ini adalah ungkapan hati atau perasaan Nabi Yeremia kepada Tuhan. Karena dia menikmati, mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Ini adalah ungkapan bahwa benar dia Allah yang Maha Kuasa. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Di hari-hari ini banyak orang hari ini menjadi takut dan khawatir sehubungan banyak hal yang terjadi di dunia ini. Pergumulan, masalah hidup, banyak hal. Tapi pertanyaannya, apakah pengiringan kita sebagai anak Tuhan, kita mengalami kemustahilan itu dalam kehidupan kita? Sehingga kita berkata bagi Allah, tidak ada mustahil. Seringkali kita diperhadapkan dengan kesalahan kehidupan yang membuat kita gelisah. Ya. Sepertinya kita berkata ketika kita menghadapi hal itu, Tuhan kira-kira mampu. Tuhan sanggup gak ya? Seringkali kita berkata seperti itu. Kita lupa kita hidup sampai saat ini. Itu karena kemustahilan Tuhan. Kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Seringkali lupa. Ketika kita mengalami banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, membuat iman kita goyah. Hilang pengakuan. Saya melihat kita sudah mengkotak-kotakan bahwa ini persoalan saya, dan Tuhan tidak mampu menolong saya, dan Tuhan tidak sanggup. Sebab kita tidak bisa melihat kemustahilan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Satu contoh dalam kitab di Keluaran pasal 14 ayat yang ke-21 dan ke-22. Ini sudah tidak asing lagi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ke-22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ketika saya membaca ayat ini, betapa Tuhan. Sehingga kita tidak melihat hal ini. Yang kita melihat masalah kita besar. Kita melihat besar Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, dipimpin oleh hambanya Musa, hal yang tidak mudah.
Dia dikejar oleh bangsa Mesir. Waktu di satu titik, bangsa Israel sudah tidak bisa melihat jalan kanan kirinya, tidak bisa jurang atau tebing-tebing yang tinggi. Kemudian di hadapan bangsa Israel pada waktu itu adalah laut, laut Teberau. Bagaimana Musa bisa mengeluarkan bangsa Israel keluar untuk menyeberang laut? Kadang-kadang Allah melakukan sesuatu, menyatakan kuasanya di luar dari nalar kita manusia dan tidak bisa kita prediksi sedikit. Itulah kemahakuasaan. Jika Musa, Allah berfirman kepada Musa, ulurkan tanganmu, apa yang terjadi? Laut itu. Kemudian laut dan jalan itu sedikit pun. Dan air laut yang menguap ke atas itu menjadi tembok bagi bangsa Israel untuk mereka berjalan melewati laut. Dia cuma bilang begitu. Tapi ini begitu banyak anak Tuhan yang sudah tidak bisa melihat satu. Kekhawatirannya terlalu sudah atau terlalu mempengaruhi kehidupan sehingga Tuhan tidak bisa menyertai ini. Kita kembali berharap kepada Tuhan dan langsung apapun keberadaan kita saat mungkin kita berkata kayaknya nggak bisa ada yang menolong saya. Lihat bagaimana bangsa Israel bisa keluar, bisa berjalan di tengah laut yang begitu. Saya tidak bisa berpikir bagaimana cara itulah kedaulatan Tuhan yang bisa berbuat. Ketika bangsa Israel sampai di itu dan perintahkan pada Musa ketika bangsa Mesir sudah berjalan di tengah-tengah laut dan Musa mengulurkan tangannya dan menjadi satu. Jadi betapa dahsyatnya dengan mengecilkan kuasa Tuhan, saudara. Amin. Pada hari ini kembali firman Tuhan bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan dari dan Allah selalu mempunyai cara menolong tiap kehidupan anak Tuhan. Dinyatakan mujizatnya dan sedikit kesaksian dulu saya pernah satu benjolan kecil, tapi kemudian benjolan itu menjadi besar. Tidak sakit, ya, tidak rasakan sakit apa. Tapi dia mau jadi membuat saya kuat. Akhirnya singkat cerita, kalau dokter dokter katakan, oh ini tidak si obat, saya minum obatnya. Tapi apa yang terjadi ketika saya pulang dari benjolan itu tidak jadi satu, benjolan itu menjadi banyak, menjadi 7. Artinya usaha saya jadi dokter sia-sia. Dan saya berharap pada waktu itu saya sembuh. Tapi yang Tuhan tahu,
Saya percaya kepada Tuhan. Itu saya berdoa dalam satu ibadah di gereja di GPD TPD 10 orang. Saya yang berdoa bergumul kepada Tuhan. Kuasa mujizat. Puji Tuhan. Besoknya saya lihat. Ya, saya, 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 itulah kedahsyatan. Puji Tuhan. Saya alami mujizat Tuhan. Yang dikatakan bagi Allah. Saudara, sungguh bahwa punya yang besar. Mari kita berdoa. Bapa dalam segala kami. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Biarlah kami terus berharap kepada Tuhan. Maka kami akan melihat mujizat kuasa-Mu, ketidakmustahilan Tuhan. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.